kabarnya pada pagi hari ini? Setiap kita siap buat memuji dan menyembah Tuhan dan menyenangkan, amin. Setiap kita yang rindu pada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, mari kita mau rendahkan diri kita pagi hari ini. Kita sembah Tuhan sebab Dia Allah yang sungguh baik pada kita, sebab Dia Allah yang luar biasa. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari bawa korban syukur kita. Ini setiap hati kami Yesus Tuhan. Ini jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, mau menyenangkan hati-Mu, mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami membawa kerinduan kami kepadamu pagi hari ini Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melihat hati kami yang rindu akan Engkau Yesus. Ini hati kami, ini jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus.
pemilik hidup kami Tuhan. Engkau pencipta kami Yesus. Karyamu sungguh terbukti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Ini pujian kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku,
kasih Yesus. Kami rasakan Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami membawa hati hanya tertuju pada Engkau, memuji, menyembah dan menyenangkan hati-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu ketika kami membawa hati sungguh-sungguh di depan Engkau, hari ini tidak ada yang sia-sia. Tuhan berikan sukacita yang baru buat kami. Tuhan berikan kelegaan buat setiap kami Bapa. Kami tahu Tuhan, melewati pujian kami, Engkau akan dimuliakan Tuhan. Engkau ditinggikan Yesus. Kami siap buat memuji dan menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Mari kita bawa pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur dan saat ini kami bawa hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Mengangkat pujian bagimu.
kita mau kasih tos kanan kiri kita mau terima kuasa dari Tuhan. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita akan disempurnakan dan dipakai oleh Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, kita bisa jadi berkat. Kita bisa jadi teladan dimanapun kita berada. Mari kita mau berikan hidup kita, bawa hidup kita untuk mengabdi pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih setiap kami. Kau menjadikan kami sempurna di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang
memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang kami menyembah Engkau. Allah yang mulia, Ya, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku kami menyembah Engkau. Allah yang mulia, Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Engkau Allah yang setia, Engkau sempurnakan, Engkau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Engkau yang ada dalam hidup kami. Di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada pertolongan. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Apapun pergumulan kami hari ini, apapun cobaan yang sedang kami hadapi, apapun tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup kami tahu Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami dan membiarkan kami seorang diri bergumul dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh merasakan kekuatan sukacita yang baru di dalam Engkau. Di dalam pujian penyembahan kami, Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan Engkau Tuhan menyatakan kasih kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini tiba waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Bentuk kami, berfirmanlah bagi setiap kami. Dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau kita boleh kembali beribadah bersama-sama, dan terus kita akan melanjutkan tema kita sepanjang 1 bulan berbicara tentang gereja yang sehat adalah gereja yang bersaksi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersyukur di dalam komsel-komsel kita boleh berdiskusi, boleh menyatakan sesuatu yang boleh memperlengkapi gereja Tuhan di tempat ini. Dan saya rindu bahwa apa yang kita bicarakan di dalam komsel, apa yang kita sampaikan di dalam komsel bukanlah suatu wacana, juga bukan satu pengetahuan, tetapi sebuah sikap di mana kita mau bergerak bersama-sama sehingga gereja kita boleh menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu bagian di dalam kesaksian kita adalah keteladanan. Dan pagi hari ini kita akan berbicara menjadi teladan. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengajar setiap kita ada 4 perkara yang akan kita bangun dan menjadi tanggung jawab setiap kita sehingga kita boleh menjadi teladan boleh menjadi saksi bagi banyak orang.
1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 di sana katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang menjadi batu sandungan bagi orang lain, baik mereka yang sudah percaya Tuhan ataupun orang yang kepengen percaya kepada Tuhan, karena kita jatuh dari salah satu perkara ini. Makanya kenapa kita harus belajar kembali mengingat dan kembali membangun dalam kehidupan kita sikap keteladanan. Keteladanan dalam bidang apa yang harus kita bangun atas hidup kita? Yang pertama kita perhatikan, jadilah teladan bagi orang percaya dalam yang pertama, perkataan. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya seringkali membuat orang itu jauh daripada Tuhan tanpa kita sadari, betul? Orang bisa saja tersinggung dengan perkataan kita, orang bisa saja tinggalkan Tuhan dan kecewa karena perkataan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya kenapa Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius dan kepada seluruh umat Tuhan, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya pagi hari ini, satu bagian yang harus kita bangun atas hidup setiap orang percaya adalah keteladanan. Kita membangun hidup keteladanan yang baik sehingga orang melihat, sehingga orang merasakan, sehingga orang bisa juga mengenal kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Melalui Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan, orang-orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Ketika kita tidak membangun kehidupan di dalam sebuah keteladanan yang baik, maka sulit orang melihat kesaksian baik atas hidup kita. Bahkan seringkali orang mengolok-olok kita, lo jarene Kristen, lo katanya Kristen, lo katanya anak Pak Pendeta, lo katanya pendeta, lo katanya pelayan, betul? Tidak menjadi sesuatu yang membangun kehidupan dan mempermuliakan nama Tuhan. Makanya kenapa kita sebagai orang percaya siapapun kita, mungkin ayat ini adalah ayat yang sering dibicarakan, yang sering diolah dalam kehidupan anak muda, youth, gitu ya. Kaum muda, ini terus dibahas, ditekankan, terus dibahas, ditekankan. Tetapi sesungguhnya ayat ini tidak hanya relevan bagi anak-anak muda, meskipun di sana katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalau kita membaca secara literal, wah berarti ayat ini hanya untuk orang-orang muda ini. Kan aku sudah tua, kan aku sudah mbah, aku sudah seorang bapak, aku sudah tidak muda lagi. Tetapi Bapak Ibu, berbicara tentang keteladanan adalah satu bagian yang harus kita bangun dan harus kita usahakan dalam seluruh kehidupan setiap kita sampai Tuhan memanggil setiap kita. Apa artinya ketika kita muda, kita menjadi orang yang diteladani, orang yang disegani, orang yang diidolakan, dibanggakan. Tetapi ketika kita sudah mulai menjadi tua, sudah mulai lanjut umur kita tidak menjadi orang yang dihormati, justru kita direndahkan. Padahal Alkitab kita berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi orang akan merendahkan hidup kita ketika kita hidup di dalam kehidupan yang tidak benar, di dalam kesaksian yang tidak baik, di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan tidak ada keteladanan yang baik yang keluar dari hidup kita. Orang akan berkata, ngomong tok. Orang akan merendahkan kita, orang tidak akan mendengarkan perkataan kita, orang tidak akan respect kepada kita, orang tidak akan memiliki kerinduan mengikuti jejak langkah kita, keteladanan kita. Makanya kenapa kita harus membangun kehidupan yang benar hari-hari ini. Yang pertama, bagian yang harus kita bangun atas hidup kita adalah jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah
lakumu. Bapak Ibu, satu bagian yang paling gampang dilihat orang, satu bagian yang paling gampang mempengaruhi orang, itu perkataan, betul? Perkataan. Mungkin kita tidak kenal, kita belum pernah berbicara sama seseorang, tetapi ketika orang itu mendengar nada suara kita, apa yang kita perkatakan, bahasa-bahasa apa yang keluar dari mulut kita, orang akan mengenal siapa kita, betul? Kalau kita mendengar orang ngomong tentang setan terus, kira-kira dunia orang itu dunia apa, saudara? Syaitan. Betul? Kalau orang ngomongnya sakit hati, jengkel, marah, yang kita tangkap apa? Orang ini kayaknya punya kepahitan, orang ini kayaknya sedang dalam keadaan marah, orang ini kayaknya sedang kecewa, betul? Nampak, saudara. Makanya kenapa Alkitab kita mengajar, jadilah teladan dalam perkataan dan tingkah lakumu. Mari kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Satu hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di sana katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini satu bagian yang harus menjadi pengertian kita dan harus kita mulai usahakan. Tidak peduli Anda adalah orang muda, tidak peduli Anda seorang bapak, tidak peduli Anda seorang ibu, tidak peduli Anda seorang kakek atau seorang nenek. Alkitab kita mengajar jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan-perkataan yang baik untuk membangun. Kekristenan kita dilihat dari salah satunya perkataan kita ini yang keluar. Apakah kita ini orang yang sudah diubahkan? Apakah kita ini adalah orang yang sudah dijamah Tuhan? Apakah kita adalah orang yang sudah disentuh hatinya oleh Tuhan dengan kelemah lembutan, dengan kasih karunia atau belum? Bisa dilihat dari perkataan. Mungkin orang berkata begini, ya kalau orang batuk itu mudah disembuhkan. Tapi kalau watak, ya enggak bisa, betul? Kita seringkali berkata, lah memang watak saya begini, memang gaya bicara saya begini, ya saya ini seperti ini. Lah saudara, betul ya? Lah saya ini seperti ini. Kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak membangun, maka orang bisa melihat siapa kita sesungguhnya. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Jadi hal yang paling gampang adalah dari perkataan. Makanya kenapa Rasul Paulus mengajar setiap kita umat Tuhan yang percaya kepada Dia, untuk kita menjadi teladan di dalam perkataan-perkataan kita dan tingkah laku kita. Perkataan dan tingkah laku harus selaras. Kalau kita berkata-katanya kudus, ngomongnya suci, baik, tapi tingkah lakunya tidak. Oh Pak Mul, saya itu berdoa, kalau saya berdoa jam 2 pagi saya sudah berdoa. Mungkin Pak Mul kalah doanya dengan saya. Tapi saudara, dia tidak hidup di dalam kekudusan. Piye? Saya itu kalau menghadapi yang kayak gitu tuh kadang-kadang kasihan sama malaikatnya. Saudara. Bingung menilainya. Ini doanya luar biasa, baca Alkitabnya jos. Bahkan Pak Pendetanya saja, oh Pak Mul aja kalah itu doanya dengan saya. Tetapi kalau tingkah lakunya tidak selaras,
kasihan malaikat toh. Iki meh tak masuk iki kira-kira yang mau saya catat yang baik atau yang jelek ini. Kan bingung saudara, kasihan malaikatnya. Bapak Ibu, perkataan dan tingkah laku adalah satu bagian yang tidak bisa dipisah. Perkataan kita saja yang baik, tapi tingkah laku kita tidak mendukung perkataan kita. Kita dikatakan orang pembohong, betul? Perkataan kita baik, tetapi kelakuan kita tidak baik. Maka orang akan menilai kita ini orang yang tidak berintegritas. Kita tidak melakukan apa yang kita perkatakan. Makanya kenapa satu kesaksian harus dibangun dari keteladanan tentang perkataan dan tingkah laku. Karena ini adalah pintu sebuah kesaksian. Ini adalah hal pertama di mana orang melihat kita, mengenal Kristus, mengenal kita sebagai umat Tuhan, mengenal kita, apakah kita ini orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dan keselamatan daripada Tuhan, dan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, itu dilihatnya dari perkataan dan tingkah laku. Makanya saya rindu bahwa kita mari mulai membangun pola hidup, perkataan dan tingkah laku yang benar. Sehingga siapapun kita menjadi keteladanan bagi orang di sekitar kita. Meskipun saya mau katakan saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran itu tidak selalu mudah. Tidak selalu menyenangkan, yang percaya katakan amin. Beberapa kali saya mendengar kesaksian istri saya, adik saya, itu cerita begini. Saya itu piye ya Pak kadang-kadang, lah napa? Aku lebih baik pura-pura enggak dengar, atau aku cuekin saja, atau bagaimana? Lah kenapa toh? Orang kumpul ngobrol cerita begitu, nanti istri saya datang uduk langsung diam semua, ndak berani tadi yang dari jauh kedengaran ngerasani, oh si akeh, utang be aku urung dibayar. Istri saya datang keluntung langsung pagi, sore Bu, sore. Diam, saudara. Kenapa? Memang kalau kita hidup di dalam kebenaran itu kadang-kadang orang merasa sungkan dengan kita. Tetapi yang menjadi salah dalam kehidupan kita kadang-kadang, wah biar mereka enggak sungkan dengan kita, ya wis lah standar kita turunin sedikit. Standarnya kita turunkan. Jadi kalau yang sana ngerasani, kita melu ngerasani, saudara. Ikut ngomong, ikut menyampaikan hal yang mungkin belum juga benar. Kalau seperti itu, apa dampak kita? Untuk itu bagi ibu-ibu yang mungkin mengalami hal yang sama. Di jalan baru ngetiwis, baru cerita, baru gosip, baru cerita tentang apa begitu. Anda lewat, kemudian sunyi senyap. Bersyukurlah, karena kebenaran sedang lewat. Yang tidak benar kaget berhenti. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun keteladanan perkataan dan tingkah laku kita, karena perkataan dan tingkah laku adalah ujung tombak sebuah kesaksian kita. Makanya kenapa Alkitab kita berkata perkataan yang kotor. Perkataan kotor itu bukan hanya sekedar berbicara tentang kata-kata yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan norma etika, kesopanan, tidak. Tetapi juga perkataan-perkataan kotor berbicara tentang perkataan dengan motivasi yang tidak benar. Perkataan yang dikatakan bukanlah sebuah kebenaran, itu adalah sebuah perkataan yang kotor. Ada fitnah di sana, ada gosip di sana. Gosip digosok
semakin asik. Apalagi dibumbui lagi dengan atau disangkut-sangkutkan dengan perkara-perkara seksual. Orang kalau diajak ngomong yang rodok jorok, seneng. Padahal Alkitab kita berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini bagian kita, bahwa perkataan kita harus perkataan yang membangun, sehingga orang mendapatkan kasih karunia dari perkataan kita. Kadang-kadang orang melakukan sebuah kesalahan itu bukan karena disengaja. Kadang-kadang orang tahu-tahu saja, loh kok aku melakukan kesalahan ini ya. Nah, orang yang berkata-kata dengan perkataan yang membangun akan membawa orang yang sudah salah langkah itu sadar, kemudian mengambil keputusan untuk kembali kepada kebenaran. Itu kasih karunia. Saya kadang-kadang meskipun sebagai pendeta, saudara, kalau dalam keadaan capek, keadaan banyak masalah, datang jadi satu. Salah satu yang hilang itu perkataan yang baik. Perkataan baik ini bukan hanya sekedar berkata enggak sopan, tetapi intonasinya, tekanannya. Ngomongnya sih sayang. Kalau sayang kan kayak romantis ya. Yang suami ngomong sama istrinya, yang itu loh Bu, Bapak. Mereka yang sedang pacaran itu mereka kalau ada suara sayang, pikirnya berbunga-bunga, indah gitu ya. Tapi kalau tekanannya, tekanan dengan penuh kemarahan, beda enggak? Wah, sambil tangannya ke atas, matanya melotot, ya sayang sih, tapi rusak. Makanya kenapa kita harus membangun benar-benar kehidupan kita, untuk kita membangun perkataan yang baik, untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa yang kita lakukan untuk membangun sebuah kesaksian dengan menceritakan keajaiban Tuhan itu luar biasa, menceritakan apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kita, bagaimana sesungguhnya keadaan kita dan oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, itu baik. Tetapi kalau perkataan kita bukan perkataan yang membangun, tidak selaras dengan tingkah laku kita, maka orang akan kehilangan kasih karunia. Ketika kita tidak membangun kehidupan di dalam perkataan dan tingkah laku yang benar. Saya rindu gereja kita menjadi sebuah gereja di mana umat Tuhan selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Akan indah Bapak Ibu. Karena siapa di antara kita tidak merindukan perkataan-perkataan yang menguatkan. Ketika Anda khawatir, Anda ketemu dengan orang, ketemu dengan jemaat Tuhan. Bu, kok saya lihat Ibu murung? Wah iya, masalah saya begini. Pergumulan saya begini. Keluarga saya begini. Anda sebagai umat Tuhan yang memiliki kebiasaan untuk berkata-kata yang baik untuk membangun. Ketika berbicara dengan kita, kita dikuatkan, kita senang. Masalah kita masih ada? Masih. Tapi ketika berbicara dengan kita, orang itu merasakan lega, merasakan kasih, merasakan peduli, merasakan ketenangan. Sabar Bu, tenang. Ibu enggak seorang diri, kami bantu dalam doa. Enak enggak saudara? Enak. Hari-hari ini, kalau kita mau jujur, keadaan dunia ini masih dalam keadaan yang sulit, tidak seperti dulu. Orang masih merasa takut
berinteraksi. Kasih kita masih belum seperti dulu. Masih ada bagian yang menyekat-nyekat kita hari-hari ini karena masa pandemi. Tetapi inilah bagian kita untuk kita mulai kembali menjadi pelopor, menjadi orang-orang yang mengubah situasi. Bapak Ibu, hari-hari ini keadaan memang menakutkan. Tahun 2023 diprediksi akan ada resesi dunia. Dan ketika saya kuliah kemarin, teman saya itu seorang translator, jadi penterjemah. Jadi kalau ada orang luar negeri dia menerjemahkan, kalau ada orang khotbah dia menerjemahkan. Nah, ketika dosen belum masuk ke dalam Zoom kami saling cerita. Dan teman saya itu berkata begini, Pak, siapa di sini bapak-bapak yang punya teman, punya relasi pelayanan dengan luar negeri? Kemudian mulai, ya Bu, kami ada di negara ini, ya kami ada di negara ini. Saya juga cerita, kalau Pak Mul ada enggak relasi dengan luar negeri? Oh ada Bu, kita ada dari Nederland, satu anak Tuhan, dulu jemaat tempat kita punya suami dan ikut ke Belanda. Nah, kemudian dia bicara begini, bapak-bapak harus banyak berdoa untuk mereka. Kalau selama ini kita memandang orang yang di luar negeri itu kondisinya lebih baik daripada Indonesia, betul? Tapi sekarang sebaliknya. Kita ini beruntung, musim hanya ada 2, kemarau dan musim penghujan. Di sana 4 musim, salah satunya musim dingin. Dan akibat pandemi, ada resesi, ditambah lagi ada perang Rusia dengan Ukraina, saudara. Ada beberapa negara, Inggris, saudara, warganya sudah mulai makan yang harusnya 3 kali jadi 2 kali. Untuk apa? Untuk menyiapkan dana, menyiapkan uang. Nanti ketika musim dingin datang, mereka harus memastikan bisa bayar listrik. Karena apa? Tanpa listrik, tanpa gas, mereka akan kedinginan dan mati. Hari ini loh saudara, banyak negara-negara yang sudah mulai. Di sini Bapak Ibu, siapa yang di sini makan 3 kali sehari? Lebih dari 4 kali? Ada, saudara. Anak saya itu kadang-kadang lebih 4 kali. Ini di negara-negara yang lebih hebat dari Indonesia, mereka sudah mulai makan 2 kali saja. Bahkan ketika dia masuk ke dalam sekolah, karena dia juga seorang guru, jam-jam makan, saudara, ada beberapa anak yang menyingkir keluar dari kelas. Mereka membawa kotak kosong. Kenapa? Kalau mereka ada di tengah-tengah teman mereka akan mengalami malu, saudara. Yang lain makan, dia tidak makan. Maka dia bawa kotak makannya, dia mulai menyingkir, dibuka tapi kosong, tidak ada isinya. Teman saya itu cerita sambil nangis. Ada lagi seorang anak ambil penghapus, itu kan agak empuk-empuk gitu ya. Itu untuk mengalihkan rasa laparnya, itu penghapus digigit-gigit. Enggak dimakan sih, hanya digigit-gigit saja. Untuk apa? Mengalihkan. Ngeri. Makanya kenapa perkataan kita harus perkataan yang membangun supaya orang memperoleh kasih karunia. Keadaan kita mungkin hari ini berat, tetapi Alkitab kita mengajar, jadilah teladan di dalam perkataan kita. Yang kedua, yang harus menjadi bagian yang terus kita bangun adalah kita harus membangun keteladanan di dalam kasih. Mari buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 13, ayat yang pertama. Di sana dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku jika tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bagian yang kedua yang harus kita bangun, sebuah keteladanan dalam hidup kita adalah kita harus jadi teladan di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Itu satu tugas yang Tuhan beri, yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagian kita membangun keteladanan di dalam kasih, di dalam keluarga. Saya rindu tidak ada di antara kita umat Tuhan yang kehilangan kasih di dalam rumah tangga. Nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, wih mesra. Masuk ke 6 tahun, sering cekcok, parah lagi, pukul memukul, istri dipukul. Ada keteladanan yang tidak bagus hari-hari ini di Indonesia dan sangat mengerikan. Seorang istri kok dibanting. Padahal yang melakukan itu baru saja dapat penghargaan. Saya yakin Bapak Ibu tahu orang itu. Dapat penghargaan, bukan dari tingkat RT loh Bapak Ibu. Bukan juga dari tingkat RW atau kelurahan. Ditayangkan di dalam sebuah stasiun televisi. Bapak yang luar biasa. Belum ada 1 bulan. Suami yang baik, dipandang baik, seorang bapak yang dipandang baik, dapat penghargaan karena kebaikannya itu. Sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, wih, luar biasa. Istrinya dibanting, pok. Saya bersyukur penghargaannya dicabut. Kalau enggak dicabut lagi sini, memalukan. Untung bukan umat Tuhan. Kalau umat Tuhan, waduh, menjadi kesaksian yang sangat-sangat tidak baik. Saya rindu bahwa kita membangun kasih kita kepada Allah. Saya bersyukur kita mulai membangun kebiasaan untuk kita kembali beribadah berjemaat. Kenapa? Karena ibadah berjemaat kita ini adalah sebuah bentuk kasih kita kepada Allah, tetapi juga bentuk kasih kita kepada saudara seiman. Kita ngerti, oh itu namanya Pak Joko, oh itu namanya Pak Yusa, oh itu namanya Pak Jumarno. Di komsel-komsel kita adalah satu bagian yang indah untuk kita menyatakan kasih. Saya sebagai gembala sidang bersyukur ketika ada kedukaan, ketika ada orang sakit, gereja kita sudah mulai bergeliat. Dengar, oh ada yang di rumah sakit, masing-masing komsel mulai merapat, mulai, itu si A dari komsel yang sana itu, meskipun nggak tahu rumahnya, tetapi mulai ada kepedulian. Kapan ini kita sama-sama mengunjungi, itu bentuk kasih. Saya bersyukur, karena itulah satu bagian esensi dari sebuah komunitas sel. Untuk apa? Memperhatikan di dalam kasih. Makanya saya bersyukur, ada doa penghiburan, banyak yang datang. Ada yang sungguh saya mengapresiasi, salah satunya, kalau ada jemaat yang meninggal, itu diantar tidak hanya sampai di depan rumah. Bukan karena, jelas Pak Mul nek enggak ada jemaatnya yang ngikut kan Pak Mul nyanyi sendiri. Bapak Ibu, bukan masalah nyanyinya sendiri. Karena saya nyanyi sekenceng-kencengnya, itu yang meninggal juga tidak dengar. Betul? Karena ibadah kita, pemakaman kita itu bukan untuk orang yang mati, tetapi untuk keluarga dan untuk sebuah kesaksian. Saya bersyukur
Ada yang meninggal yang ngantar sampai ke tempat peristirahatan sementara di makam. Itu kesaksian. Kasihan, benar kasihan. Tidak menjadi kesaksian yang baik. Ketika ada orang percaya mati, yang ngantar hanya sampai depan rumah. Sampai bertemu di dalam kasih-Nya. Sampai bertemu di surga yang mulia. Goodbye, aku balik ya. Tidak menjadi kesaksian. Tapi kalau di rumah banyak, sampai di makam banyak, itu jadi perbincangan. Ih, sing layat akeh yo, sing memperhatikan akeh yo. Pak pendeta ini orang nyanyi dewe yo, saudara. Itu sebuah kesaksian. Bukan untuk meringankan beban seorang pendeta, tidak. Tetapi menjadi bagian untuk kita, menjadi saksi bagi banyak orang. Melalui apa? Kasih. Orang yang mati saja kita kasihi, kita dukung, kita menyatakan peduli kita menyatakan empati kita menyatakan sikap untuk mendukung mereka dalam kedukaan. Apalagi kalau masih hidup. Karena tidak bisa dipungkiri, ada orang yang semasa orang itu hidup itu baik, dekat, gak masalah, gak pernah takut. Tapi ketika orang itu sudah dipanggil Tuhan, melihat saja tidak berani, apalagi ikut memandikan, ikut mendandani, masukkan ke dalam peti. Itu pernyataan-pernyataan kasih yang perlu kita belajar, kita bangun. Saya bersyukur kalau kita mulai bergerak akan hal ini, menjadi teladan akan kasih. Yang ketiga, menjadi bagian kita adalah dalam kesetiaan. Di dalam hidup setiap kita bukan hanya sebuah kasih, tetapi kita juga harus membangun kehidupan di dalam hidup, di dalam keteladanan yang baik. Teladan di dalam kesetiaan. Karena kasih tanpa kesetiaan tidak akan bernilai. Harus ada kesetiaan. Kesetiaan itu artinya melakukannya dengan terus-menerus, dengan rela hati. Menyatakan kasih dengan ketulusan yang terus-menerus, itu kesetiaan. Orang setia dengan pekerjaannya luar biasa. Sampai direwangi sedemikian rupa. Tapi ada banyak orang gagal membangun kesetiaan di dalam rumah tangganya. Kalau sama pekerjaan, wah setianya luar biasa. Tetapi di dalam hidup keluarga, tidak ada kesetiaan. Merusak citra diri kita yang baik sebagai umat Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Anda memiliki kasih, tetapi Bapak Ibu juga memiliki kesetiaan. Sebagai umat Tuhan, kita harus menunjukkan kesetiaan kita. Tentunya berdoa, baca Alkitab itu bagian kesetiaan. Tetapi beribadah juga menjadi kesetiaan, bukti kesetiaan kita. Makanya saya terus mendorong, ayo Bapak Ibu mulai datang. Supaya apa? Kita ini mengenal dan kita mudah menyatakan kasih. Kita harus setia di dalam sebuah organisasi gereja karena kita sebagai anggota. Bagaimana kita bisa menyebut diri kita seorang anggota kalau kita tidak hidup di dalam kesetiaan, di dalam organisasi di mana kita ada, gereja di mana kita ada. Kesetiaan menjadi satu bagian. Saya bersyukur hari ini ada Pak Yusak dan Bu Yusak. Mereka dulu tinggal Salatiga, kemudian kembali ke Jakarta, tetapi ketika kembali ke Salatiga, beribadah kembali bersama-sama dengan kita. Karena merasa anggota keluarga di tempat ini. Meskipun karena keadaan tidak bisa tiap minggu datang ke sini, karena memang tinggalnya di Jakarta, saya percaya di Jakarta pun Pak Yusak, Bu Yusak berjemaah di sana. Betul ya?
menjadi satu anggota gereja di sana, menunjukkan kesetiaan. Demikian juga kita, Bapak Ibu, mari kita bangun kesetiaan kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam gereja Tuhan. Supaya melalui kesetiaan kita, kita mudah menjadi saksi, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bagaimana kita berharap mendorong anak-anak kita maju, beribadah, setia, kita sendiri tidak beribadah. Puji Tuhan, saya ketika bicara ini, saudara, nanti sore ada 2 keluarga yang akan menyerahkan anak mereka. Ada penyerahan anak nanti sore, ada 3 orang anak. Satu keluarga menyerahkan 2 anak, yang satu menyerahkan 1 anak. Tetapi, apa artinya penyerahan anak kalau bapak ibunya tidak menjadi teladan di dalam kesetiaannya kepada Tuhan? Tidak membangun kesetiaannya di dalam ibadah, bagaimana? Apa artinya? Enggak ada artinya. Artinya hanya seperti ini. Anaknya memang memperoleh kasih karunia Tuhan. Tetapi tidak bisa menjamin anaknya ini nanti cinta Tuhan, hidupnya baik, hidupnya benar, cinta Tuhan, setia Tuhan, melayani Tuhan. Belum tentu. Kalau orang tuanya tidak setia, mereka mencari contohnya kepada siapa? Bukankah orang tua? Kenapa sibuk pagi-pagi hari Minggu, bukannya jamnya tidur? Nah, ini waktunya pagi hari kita beribadah. Anaknya kalau jam sekolah Minggu disiapkan untuk ikut sekolah Minggu, diantar. Setia melayani anaknya, mengantar sekolah Minggu, itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya yakin percaya anak-anak kita akan mengikuti kita. Kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan akan menjadi satu pola yang akan membentuk anak-anak kita sedemikian. Saya bersyukur hari-hari ini anak saya mulai terlibat di dalam pelayanan, dan ketika anak saya tidak melayani mulai bingung. Pak, kok gabut ya Pak? Nggak tahu kepanjangan gabut itu apa, tapi satu hal yang saya ngerti, gabut itu artinya kosong, tidak ada kegiatan, menjemukkan, rasanya tidak nyaman. Lebih menyenangkan kalau ada aktivitas, mungkin seperti itu. Anak saya sudah mulai merasakan, Pak, kok rasanya gabut ya? Melihat yang lain persiapan tamburin, persiapan ibadah gitu, hanya melihat gitu, mulai terusik hatinya. Nah, saya rindu bahwa ini terus berlanjut sehingga anak saya boleh semakin setia, termasuk di dalamnya pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita hari ini? Bagian yang paling sulit dalam hidup kita, yang terakhir adalah hidup di dalam keteladanan, dalam kesucian. Menjadi bagian yang perlu bagi kita pahami di dalam Imamat 20 ayat yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Bapak Ibu, kekudusan menjadi satu hal yang membedakan kita dengan orang lain, di luar Tuhan. Hidup kudus. Makanya kenapa kita harus membangun hidup kita kudus sedemikian untuk Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan atas hidup kita sempurna, dan kita menjadi saksi bagi banyak orang, dan orang lain termasuk anak-anak kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Melalui siapa? Bukan melalui guru sekolah minggu. Mungkin ada anak kita oleh karena kemurahan Tuhan, karena melihat guru sekolah minggunya anak ini setia, meskipun orang tuanya enggak setia, dia setia, dia dapat kasih karunia. Tetapi tidak banyak. Yang terbanyak adalah melihat orang tua, keteladanan orang tua, keteladanan kakak, keteladanan keluarga menjadi sesuatu yang akan mewarnai dan memberkati kehidupan mereka. Untuk itu saya rindu, mari kita belajar membangun keteladanan ini dengan sungguh-sungguh, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita mendapatkan apa yang baik daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita meresponi firman Tuhan.
Kita angkat pujian, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kuserahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadar kita bukan orang yang sempurna. Kita belum menjadi teladan yang terbaik. Tetapi Tuhan memberikan kita kasih karunia. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita, supaya kita menggenapi rencana-rencana Tuhan. Supaya hidup kita ini menggenapi firman-Nya. Dan kita boleh menjadi saksi Kristus semasa kita hidup. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Inilah kerinduan setiap kami, bahwa hidup kami menggenapi firman-Mu. Kami hidup menjadi teladan bagi banyak orang. Teladan di dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami, dalam kasih kami Tuhan, dalam kesetiaan kami dan kesucian kami. Dan biarlah dalam hidup kami bertumbuh kasih karunia Tuhan,
Dan kami menikmati apa yang baik yang datang daripada Tuhan. Ada banyak orang mengenal Tuhan melalui hidup kami. Gerejamu Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika kami menjadi teladan di dalam seluruh apa yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami pagi hari ini. Berikan kami kerelaan hati, berikan kami Tuhan kesungguhan di dalam kami membangun hidup keteladanan di dalam hidup kami. Baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan masyarakat, di dalam gereja Tuhan. Sehingga namamu dikenal banyak orang dan kabar keselamatan diterima oleh banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi bagian yang kami hidupi dan terus kami lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengar pengumuman 1 minggu ke depan.